Pada tahun 1982, seorang ilmuwan sekaligus aktivis Amerika pernah menerbitkan buku yang berjudul The Turning Point. Buku ini menceritakan tentang kebangkitan dan kejatuhan sebuah peradaban. Dan buku ini ditulis karena pada saat itu, di Amerika telah dirasakan tanda-tanda keruntuhan peradaban modern saat ini. Ini adalah grafik kejatuhan dan kebangkitan peradaban menurut kajian Fritjof Capra. Menurut grafik ini, saat ini dunia sedang didominasi oleh peradaban modern dari barat yang telah mencapai titik puncaknya atau zaman keemasannya. Jika dilihat dari grafik ini, setiap peradaban yang sudah pernah mencapai titik puncaknya akan mengalami keruntuhan dan berganti dengan peradaban baru yang berbeda. Pertanyaannya, apakah peradaban modern barat saat ini sekarang benar-benar akan runtuh? Apakah krisis, pandemi, perang iklim, terorisme, dan depopulasi yang terjadi saat ini telah menjadi pertanda bahwa peradaban modern kita sedang mengalami detik-detik keruntuhannya? Sejak Perang Dunia Kedua usai, sebuah tatanan baru telah terbentuk. Dunia telah dibagi menjadi 3 bagian besar dengan kelompok-kelompok negara di dalamnya. Bagian pertama disebut sebagai negara dunia pertama. Ini diisi oleh jajaran negara-negara maju dari barat yang dulunya adalah pemenang dari Perang Dunia Kedua beserta sekutunya. Negara-negara ini sekarang menjadi lokasi berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai 70% perputaran uang di dunia. Cara simpelnya, negara dunia pertama adalah negara sarangnya perusahaan-perusahaan globalis. Sifat dari negara dunia pertama ini adalah kapitalis. Selanjutnya ada negara dunia kedua yang diisi oleh negara-negara ex-blok komunis yang dulu menjadi musuh bagi blok barat yang kapitalis. Negara dunia kedua ini diisi oleh Uni Soviet dan sekutu-sekutunya. Namun pasca Perang Dingin berakhir, negara dunia kedua sudah tidak terdengar lagi karena Uni Soviet sebagai negara komunis terbesar telah hancur dan pecah. Yang terakhir adalah negara dunia ketiga. Bagian ini diisi oleh negara-negara miskin dan berkembang tapi kaya dengan sumber daya alam. Negara-negara di sini tidak akan bisa menjadi negara kaya raya sebab sistem tatanan dunia baru telah menata mereka sebagai lokasi penyuplai sumber daya alam bagi bisnis-bisnis di negara dunia pertama. Negara dunia ketiga juga dijadikan sebagai penyuplai buruh bagi pabrik-pabrik perusahaan multinasional di negara dunia pertama yang tentu saja bayaran para pekerja ini sangat murah. Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional ini kemudian dijual secara global, namun keuntungannya masuk ke kantong-kantong perusahaan multinasional di negara dunia pertama. Karena itu, negara-negara di dunia pertama itu kaya-kaya, sedangkan negara-negara di dunia ketiga cenderung miskin atau mentok menengah lah. Penataan dunia yang seperti ini membuat peradaban kita masuk ke dalam era peradaban modern yang tentu saja didominasi oleh kemajuan teknologi dan ekonomi dari barat. Barat adalah tempat negeri-negeri yang telah masuk dalam golongan negara dunia pertama. Tatanan dunia yang seperti ini di satu sisi memang melahirkan kecanggihan dan kemudahan. Namun di sisi lain, kemajuan peradaban modern saat ini tanpa kita sadari juga telah mendorong kita ke arah materialisme. Apa-apa jadi serba uang, tujuan hidup manusia jadi serba materi. Uang, kekuasaan, dan kekayaan menjadi Tuhan baru bagi banyak manusia. Sampai-sampai ada sekelompok kecil manusia yang rela membayar agen intelijen untuk menciptakan perang dan terorisme, supaya mereka bisa mendapatkan sumber daya alam dengan harga yang murah, menaklukkan negara-negara yang kaya hasil bumi, dan menimbun cuan sebanyak mungkin. Peradaban modern kita yang terlampau materialisme telah sering melupakan kemanusiaan dan melahirkan banyak ironi. Sejak tahun 1980-an, krisis global muncul sebagai dampak dari terlampau jauhnya peradaban kita melaju. Krisis global ini kompleks dan multidimensional. Segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, meliputi kesehatan, mata pencarian manusia, lingkungan, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Krisis global ini juga mencakup banyak dimensi, mulai dari dimensi intelektual, moral, hingga spiritual. Tidak percaya? Mari coba kita renungkan pernyataan-pernyataan berikut ini.
Untuk pertama kalinya, kita harus menghadapi ancaman kepunahan ras manusia. Kita telah menimbun puluhan ribu senjata nuklir yang sanggup untuk menghancurkan seluruh dunia beberapa kali. Kita telah terjebak dalam perlombaan senjata semenjak Perang Dingin pecah, yang entah kapan sebuah perang besar bisa kembali meletus. Pada bulan November tahun 1978, sewaktu Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang menyelesaikan babak kedua pembicaraan mereka dalam perjanjian pembatasan senjata strategis, Pentagon malah meluncurkan program senjata nuklirnya yang paling ambisius selama abad 20. 2 tahun kemudian, program tersebut memuncak dalam ledakan militer terbesar dalam sejarah, di mana anggaran belanja Amerika Serikat untuk pertahanan membengkak menjadi 1 triliun US dollar selama 5 tahun. Sejak itu, pabrik-pabrik bom Amerika bekerja dengan kecepatan penuh. Di Pantex, pabrik Texas yang merakit semua senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sampai harus menambah pekerja hingga 2-3 shift untuk meningkatkan produksi senjata yang kekuatan penghancurnya belum pernah tertandingi. Pertanyaannya, Amerika Serikat mau berperang melawan siapa sih dengan senjata sebesar itu? Terus perangnya kapan? Lebih dari 100 negara yang sebagian besar diantaranya adalah negara dunia ketiga telah terlibat dalam bisnis pembelian senjata. Ironisnya, penjualan perlengkapan militer ini baik untuk perang nuklir seperti Perang Dunia Kedua atau perang konvensional seperti di Timur Tengah, ternyata nominalnya lebih besar daripada pendapatan nasional dari semua negara. Jadi, negara-negara di dunia ini banyak yang harus merogoh kocek mereka untuk membeli senjata dan alutsista, dan jumlahnya seringkali lebih besar dari pendapatan nasional negara itu sendiri. Sementara itu, lebih dari 15 juta orang di dunia harus meninggal karena kelaparan setiap tahunnya. 500 juta lainnya harus menderita kekurangan gizi dengan serius. Hampir 40% penduduk dunia tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara profesional. Namun negara-negara berkembang justru menghabiskan biaya 3 kali lebih besar untuk persenjataan dibandingkan untuk kesehatan. 35% umat manusia di dunia ini kekurangan air minum dan air bersih. Tapi separuh dari seluruh ilmuwan di dunia malah terlibat dalam teknologi pembuatan senjata. Di Amerika Serikat, Pentagon justru mengatakan kepada Amerika bahwa membangun lebih banyak senjata akan membuat negara lebih aman. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin banyak senjata nuklir tercipta, maka semakin besar potensi bahayanya. Senjata nuklir akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan secara global. Ancaman perang nuklir merupakan bahaya terbesar yang harus dihadapi umat manusia saat ini, walaupun beberapa puluh tahun yang lalu, tokoh-tokoh dunia telah memutuskan untuk menggunakan atom atau nuklir sebagai sumber energi yang bersih, murah, dan terpercaya bagi masyarakat. Meskipun kini nuklir sudah mulai bergeser menjadi sumber energi, bukan melulu menjadi senjata, ternyata energi nuklir tidak benar-benar aman dan murah loh. 360 reaktor nuklir telah beroperasi, ratusan lainnya sedang dalam tahap pembangunan. Tapi sadarkah kalian, jika energi nuklir pun menjadi ancaman bagi ras manusia? Elemen-elemen radioaktif yang dilepaskan oleh reaktor nuklir sama dengan elemen-elemen yang membentuk ledakan bom atom. Ribuan ton bahan beracun ini bisa jadi telah lepas ke lingkungan oleh letusan-letusan nuklir dan tumpahan reaktor. Karena bahan-bahan beracun ini terus menumpuk dalam udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan air yang kita minum, maka resiko kita terhadap berkembangnya kanker dan penyakit genetika lain akan semakin meningkat. Ekosistem global pun mengalami ancaman ke arah munculnya bencana ekologis dalam skala yang besar. Kelebihan penduduk dan kemajuan teknologi industri telah menjadi penyebab terjadinya degradasi hebat pada lingkungan alam yang seharusnya menjadi gantungan hidup kita. Kota-kota menjadi tertutup oleh asap kabut hasil polusi udara yang menyesakkan. Polusi udara ini tak hanya merusak pernafasan manusia, tapi juga ikut merusak tumbuhan dan mempengaruhi hewan yang mengkonsumsinya. Selain itu, bahan makanan sintetis, pestisida, dan plastik juga turut menjadi ancaman besar bagi manusia dan alam. Racun kimia telah banyak dimasukkan ke dalam bahan-bahan makanan sebagai zat minoritas yang berwujud penyedap rasa, pengawet, atau pewarna. Tidak masalah jika kita mengkonsumsinya cuma 1-2 kali. Tapi jika dikonsumsi setiap saat dan mengglobal, tentu berpengaruh pada kesehatan umat manusia. Teknologi pun yang seharusnya menjadi sarana memudahkan pekerjaan dan mempersingkat jarak antar manusia, justru telah berubah menjadi senjata perusak manusia nomor 1. Banyak manusia yang sakit dan mengalami depresi akibat teknologi.
Candu terhadap internet telah mengubah manusia menjadi pemalas, antisosial, dan mengalami kemunduran kecerdasan, baik secara intelijensia maupun secara emosional. Di negara-negara dunia ketiga, penyakit menular dan kekurangan gizi telah menjelma menjadi pembunuh manusia terbesar. Sedangkan di negara-negara industri, penduduknya diserang dengan penyakit-penyakit psikologi yang tidak tanggung-tanggung. Tuntutan pekerjaan, standar hidup yang semakin tinggi, dan persaingan antar manusia telah melahirkan penyakit mental yang bernama depresi, skizofrenia, keinginan untuk bunuh diri, dan masih banyak lagi. Selain itu, mundurnya kualitas makanan dan air yang dikonsumsi oleh negara industri juga telah memunculkan penyakit kronis berupa penyakit kanker, liver, dan stroke yang juga menjelma menjadi pembunuh manusia yang ganas. Terdapat banyak tanda disintegrasi sosial di mana-mana, termasuk meningkatnya kejahatan, tindak kekerasan, kecelakaan, dan bunuh diri. Konsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat pun meningkat seiring dengan meningkatnya manusia yang menderita cacat mental dan penyakit kejiwaan. Berbarengan dengan munculnya berbagai patologi sosial ini, kita justru menyaksikan adanya berbagai anomali ekonomi yang tampak mengacaukan semua ekonom dan politikus terkemuka kita. Inflasi yang semakin parah, pengangguran besar-besaran, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata telah menjadi fenomena lazim pada sebagian besar negara. Kecemasan yang timbul di masyarakat dan para wakil rakyat di pemerintahan ini juga semakin diperburuk dengan persepsi bahwa sumber energi dan sumber daya alam yang merupakan bahan-bahan dasar dari semua aktivitas industri akan segera habis. Ini kerap membuat ilmuwan, politikus, pemerintah, dan tokoh-tokoh publik kewalahan mana dulu yang harus diselesaikan. Apalagi sekarang ditambah dengan pandemi, gejala disintegrasi peradaban kita jadi semakin membesar. Rakyat yang frustasi karena kehilangan pekerjaan, rakusnya politikus yang saling menjatuhkan lawan demi kursi kekuasaan, ketidakpedulian pengusaha yang berselancar untuk mengeruk keuntungan di atas pandemi, dan banyaknya rakyat yang bertumbangan karena virus, telah menyebabkan cangkang-cangkang pembungkus peradaban kita retak. Kemunduran tak hanya terjadi di ranah sosial, alam, dan keamanan. Di ranah agama pun terjadi kemunduran. Agama yang seharusnya menjadi penuntun perilaku manusia menuju kebaikan dan kedamaian umat, kini telah banyak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok. Banyak ayat dan doktrin agama yang ditafsirkan secara keras dan kejam. Tafsiran agama digunakan untuk membentuk radikalisme dan terorisme yang menghancurkan negara dari dalam. Akhirnya muncullah figur penjahat yang berbalut baju kesucian, sehingga menipu siapapun yang polos, tapi memuakkan siapapun yang sadar. Peradaban kita telah berjalan terlalu jauh. Peradaban kita telah kehilangan titik keseimbangannya. Kita sedang mengalami detik-detik krisis global, yang kalau menurut Fritjof Capra sama saja dengan krisis di fase kehancuran sebuah peradaban. Tapi, apakah setelah peradaban modern ini hancur, dunia akan hancur juga? Belum tentu. Menurut sejarah, di setiap detik-detik kehancuran peradaban selalu ditandai dengan krisis. Krisis muncul sebagai aspek transformasi atau perubahan. Menurut filosofi Cina, krisis kerap disebut sebagai Weiji, yang terdiri dari huruf-huruf yang berarti bahaya dan kesempatan. Di setiap krisis, selalu ada kesempatan untuk melenting balik ke atas. Di setiap krisis, selalu muncul perubahan yang melahirkan peradaban baru yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi, perubahan ini akan mendisrupsi atau merusak nilai-nilai di peradaban lama. Di peradaban kita yang nampaknya segera runtuh ini, nilai-nilai apa sajakah yang akan berubah? Apakah kita sudah siap untuk berevolusi dan menempati peradaban baru yang berbeda dengan peradaban masa kini yang sudah rusak?